Soal selanjutnya, larutan HCl 0,1 molar sebanyak 1 liter dibuat dengan mengencerkan larutan HCl pekat yang memiliki kadar massa 30% HCl dan massa jenisnya 1,15 gram per mililiter. Berapa volume larutan HCl pekat yang harus diencerkan? Baik, so di sini kita punya larutan HCl pekat dan larutan HCl encer. Kita ingin membuat larutan pekat ini menjadi larutan yang encer. Mari kita data dulu yang diketahui dari soal. Untuk HCl pekat, kita punya kadar massa adalah 30%, kemudian punya massa jenis 1,15. Dan untuk HCl encer, kita punya data 0,1 molar ini berarti M. Karena encer ya, dia setelah pengenceran kita simbolkan sebagai M2 sama dengan 0,1 molar. Kemudian volume setelah pengenceran V2 adalah 1 liter. Yang ditanya adalah berapa volume larutan HCl pekat yang harus diencerkan. Berarti yang ditanya adalah volume HCl pekat, berarti V1 berapa. M1 nya pun kita juga nggak tahu gitu ya. Baik, mari kita tulis dulu rumus dasar pengenceran. M1 V1 sama dengan M2 V2. M1 kita nggak tahu, tulis dulu M1. V1 yang dicari tentu saja kita tidak tahu. M2 0,1. V2 dalam liter ya. Bisa kita ubah ke mili, bisa kita ubah ke liter, bebas. Yang penting nanti hasil akhirnya V1 ini satuannya sama dengan V2. Kita tulis saja 1. Jadinya 0,1. V1 0,1 berarti ini 0,1 M1 V1. Jadi kalau mau mencari V1 0,1 per M1. Masalahnya di sini adalah kita tidak tahu berapa M1-nya. Maka kita hitung dulu di sini. Mencari M1 dengan cara apa? Karena yang diketahui adalah persen massa atau kadar massa dan rho, maka rumus yang dipakai tentu saja adalah yang ini. Persen massa kali rho kali 10 per mr. Nah, mr-nya sendiri karena dia HCl itu kan sama aja ARH ditambah ARCl. ARH ini 1, ARCl 35,5. Berarti mr-nya adalah 36,5. Ini mr-nya. Nanti bisa dimasukkan ke sini. Nah, begitu. Kita lanjutkan ya. M1 itu sama dengan persen massanya di sini 30, rho-nya 1,15 kali 10 per mr-nya 36,5. Sehingga kita bisa hitung M1-nya adalah 9,45 molar. Kita masukkan ke persamaan pengenceran tadi di sini ya untuk menghitung V1. Jadi V1 ini akan menjadi 0,1 per 9,45. Hasilnya adalah 0,01058 liter. Kalau kita jadikan mili, hasilnya dia adalah kali 1000 berarti ya, 10,58 mililiter. Jadi jawaban yang sesuai adalah 10,58 mili yang A. Kita lanjutkan. Padatan NaCl sebanyak 0,1 mol dilarutkan ke dalam 250 gram air. Berapa molalitas larutan NaCl yang dihasilkan? Baik, molalitas di sini ya. Molalitas. Sebenarnya sekilas ini mirip ya dengan molaritas. Kalau molalitas itu simbolnya M kecil, itu sama aja N per WP. M-nya di sini molalitas, N-nya adalah mol yang terlarut ya. WP adalah massa pelarut, harus dalam kilogram kalau rumusnya seperti ini ya. Ada lagi rumus yang lain, kita bisa tuliskan M itu adalah WT per MR dikali 1000 per WP, dimana WT adalah massa tapi yang terlarut, satuannya gram, MR. Cuman kalau dalam hal ini WP nya dalam gram ya. Ini molalitas. Nah, kalau molaritas atau tadi yang kita sebut konsentrasi ya di soal sebelumnya ya, M besar, ini rumusnya adalah M besar sama dengan N per V, di mana M besar ini adalah molaritasnya atau konsentrasinya, N ini adalah mol, V ini adalah volume larutan dalam liter. Nah, untuk kasus ini yang ditanyakan adalah molalitasnya. Berarti rumus yang akan kita pakai adalah antara dua rumus yang ini atau rumus yang itu, tergantung apa yang diketahui. Nah, maka dari itu mari kita identifikasi dulu yang diketahui pada soal. NaCl 0,1 mol berarti kita punya
N mol, mol NaCl 0,1. 250 gram air, berarti ini adalah WP 250 gram. Nah kalau larutan itu adalah pelarutnya air ya, yang terlarut adalah padatannya NaCl. Ini kalau kita mau ubah jadi kilogram, maka kita bagi aja 1000 sehingga WP nya bisa kita tulis 0,25 kilogram. Karena yang diketahui adalah mol dan WP, maka rumus yang kita pakai adalah yang ini, yang depan ya, yang paling kiri. Sehingga M sama dengan N per WP sama dengan 0,1 per 0,25, hasilnya adalah 0,4 molal. M kecil sebelum yang A jawabannya. Lanjut, padatan NaCl sebanyak 0,585 gram dilarutkan ke dalam 100 gram air. Berapa molalitas larutan NaCl yang dihasilkan? Nah ini sama seperti soal sebelumnya, mencari molalitas. Hanya saja yang diketahui adalah W di sini. W-nya NaCl berarti ini WT, W terlarut. Massa terlarut 0,585 gram. Kemudian karena dia NaCl, maka MR-nya adalah ARNA tambah ARCl sama dengan 23 ditambah 35,5 yaitu 58,5. Kemudian yang diketahui lagi adalah dilarutkan ke dalam 100 gram air. Air itu kan pelarut, berarti WP sama dengan 100 gram. Yang ditanya berapa molalitas larutan NaCl. Nah kan tadi molalitas itu ada dua rumusnya. Karena yang diketahui adalah WT, maka kita pakai rumus yang kedua. M molalitas sama dengan WT per MR dikali 1000 per WP. Ini dalam gram. Bisa kita masukkan. WT-nya adalah 0,585. MR juga sudah kita hitung 58,5 dikali 1000 per 100. Sehingga molalitasnya akan sama dengan 0,1 molal. Jawabannya adalah E. Selanjutnya, sebanyak 20 gram C6H12O6 dilarutkan dalam 120 gram air. Berapa molalitas larutan yang dihasilkan? Ini mirip dengan soal sebelumnya. Yang diketahui adalah W terlarutnya, di mana yang terlarut di sini adalah C6H12O6 sebanyak 20 gram. Kemudian karena ini diketahui C6H12O6, maka kita bisa ngitung MR itu sama dengan 6 kali ARC ditambah 12 kali ARH ditambah 6 kali ARO. 6 kali ARC 12 tambah 12 kali 1 tambah 6 kali 16. 6 kali 12 72 tambah 12 tambah 6 kali 16 96. Kalau kita totalkan maka hasilnya adalah 180, ini MR-nya. Kemudian dia dibilang dilarutkan dalam 120 gram air. Berarti WP-nya adalah 120 gram. Berapa molalitas larutan yang dihasilkan ya? Molalitas ya. Berarti rumusnya adalah M WT per MR kali 1000 per WP dalam gram. Tinggal kita masukkan yang diketahui, WT 20, MR 180 kali 1000 per WP dalam gram 120. M-nya bisa kita hitung, hasilnya adalah 0,926 molal. Nah, yang paling mendekati adalah A. Selanjutnya, larutan CuSO4 0,1 molal dibuat dengan melarutkan sejumlah CuSO4 ke dalam 100 gram air. Berapa massa CuSO4 yang perlu dilarutkan? Baik, yang diketahui di sini adalah larutan CuSO4 dengan molalitasnya 0,1. Kalau kita tahu CuSO4 berarti MR-nya ini sama dengan ARCU ditambah ARS ditambah 4 kali ARO. AR-nya CU 63,5 tambah ARS 32 tambah ARO 16, berarti ini 4 kali 16. 63,5 tambah 32 tambah 64, ini hasilnya adalah 159,5. Tadi molalitasnya 0,1 dari sini. Kemudian dengan melarutkan sejumlah CuSO4 ke dalam 100 gram air. Airnya adalah 100 gram, berarti dia pelarut ya, WP 100 gram. Yang ditanyakan adalah massa CuSO4. Nah, CuSO4 ini kan yang terlarut, berarti yang ditanya adalah WT. Berapa nih?
Sekali lagi, ini menggunakan rumus yang sama dengan nomor sebelumnya. Molalitas sama dengan WT per MR kali 1000 per WP dalam gram. Hanya saja yang diketahui kan berbeda ya. Tapi nggak masalah, tinggal kita masukkan saja yang sudah diketahui. Pertama, molalitas. Kita udah dapat 0,1. WT kita nggak tahu, tulis saja WT. MR-nya tadi udah kita hitung 159,5. 1000 per WP, WP-nya adalah 100. Nah gini, sehingga bisa kita hitung WT-nya adalah 0,1 dikali 159,5 kali 100 per 1000, sehingga WT-nya adalah 1,595 gram. Jawabannya adalah D. Next, selanjutnya, sebuah tabung bervolume tetap berisi 6 gram gas kedua, AR-nya H adalah 1, memiliki tekanan 12 atm pada temperatur tertentu. Ke dalam tabung tersebut ditambahkan gas Ne, AR Ne adalah 20, sehingga tekanannya menjadi 40 atm tanpa mengubah temperatur. Massa gas total di dalam tabung tersebut adalah, baik, ini ada dua kondisi berarti ya. Kondisi pertama itu isinya cuman H2 dengan massa 6 gram. Kalau 6 gram kan berarti kita bisa hitung molnya 6 per MR-nya H2, karena AR-nya 1, MR-nya H2 2, ini sama aja 3 mol. Gini. Kemudian keadaan satu ini yang isinya H2 memiliki tekanan 12 atm, berarti ini kita bisa simbolkan P1 itu 12 atm. Pada temperatur tertentu berarti ya anggaplah T. Kemudian kan kita nggak tahu juga volumenya, jadi anggaplah P1-nya adalah V begitu. Sekarang keadaan 2. Ke dalam tabung tersebut ditambahkan gas Ne, berarti sekarang isinya adalah H2 dan Ne. Tapi nggak disebutin nih ditambahinnya berapa, sehingga kita nggak tahu. Berapa nih N2 ini, kita nggak tahu. Kemudian di sini tekanannya ternyata berubah jadi P2 40 atm tanpa mengubah temperatur, berarti temperaturnya sama dengan keadaan 1. T2 sama dengan T juga. Karena di sini disebutkan sebuah tabung bervolume tetap, berarti volume tabung atau wadahnya kan nggak berubah-ubah ya. Otomatis volume gasnya juga tidak berubah. V2-nya adalah V. Ditanya massa gas total dalam tabung. Oke, massa gas total berarti massa gas total itu massa ketika kondisi kedua ya, berarti ada di sini W2 ini berapa nih, berarti W2 ini secara matematis bisa kita, oke mari kita rumuskan dulu untuk mencari W2. W2 ini kan adalah massa gas yang ada pada kondisi kedua, dimana kondisi kedua ini isinya adalah H2 dan Ne, maka W2 ini akan sama dengan W-nya H2 ditambah W-nya Ne. W2 WH2 itu sebenarnya sama aja dengan ini ya, W1 ya. Kenapa? Karena kan di awal kan isinya H2 doang. Di sini udah disebutkan 6 gram. Berarti WH2 ini adalah 6 gram ditambah WNE. Masalahnya adalah WNE. Kita nggak tahu Ne yang ditambahkan berapa. Nah, untuk mencari tahunya, nah ini bisa kita menggunakan N2. Nah, kita breakdown dulu ya N2 ya. Keadaan 2 ada 2 gas, H2 sama Ne, maka N2 mol gas total pada keadaan 2 itu sama aja N-nya H2 ditambah N-nya Ne gitu kan. NH2 itu sama aja N1, kenapa? Karena H2 kan dari awal sudah ada dan memang masanya 6 gram, tadi kita hitung molnya 3 mol, berarti NH2 adalah 3 mol tambah Ne nih. Wah, bermasalah lagi ternyata. Tapi tidak perlu khawatir karena WNE dan NNE ini saling terhubung, di mana WNE sama dengan NE dikali ARNE. ARNE di soal ada 20, maka WNE ini akan sama dengan NNE kali 20. Jadi nanti kita akan cari dulu NNE-nya berapa, kemudian kita dapat WNE, kemudian dari WNE kita dapat W2. Nah, masalahnya nyarinya gimana gitu ya. Ya, mari kita bahas bersama. Ya, mari kita bahas ya. Ini kan sistemnya adalah gas, ada kondisi awal, kondisi akhir, maka akan berlaku seperti ini. P1V1 per
N1T1 akan sama dengan P2V2 per N2T2. Di sini kalau kita lihat T1-nya sama dengan T, T2-nya sama dengan T, berarti T1 dan T2 sama, bisa dicoret. Kemudian V1-nya sama dengan V, V2-nya sama dengan V, bisa dicoret V-nya. Tinggal kita masukkan. P1 ini adalah 12, N1 adalah 3, P2-nya 40, N2 kita nggak tahu ya, tapi di sini kita udah dapat persamaan bahwa N2 sama dengan 3 ditambah NNE. Mol total keadaan 2 adalah 3 ditambah molnya Ne. Jadi saya bisa tulis di sini 3 tambah N-nya Ne. Maka di sini kita bisa hitung 3 plus N Ne ini akan sama dengan 40 kali 3 per 12. Coret-coret, sisa 4 nih 1, coret-coret nih 10. Sehingga 3 plus Ne itu adalah 10. NNE nya berarti adalah 10 dikurangi 3 sama dengan 7 mol. NNE kita masukkan ke sini. Sehingga akan diperoleh WNE akan sama dengan 7 dikali 20, hasilnya adalah 140 gram. WNE nya masukkan ke W2, sehingga W2 akan sama dengan 6 ditambah W nya Ne 140. So W2 total massa campuran gas dalam keadaan 2 pada keadaan 2 adalah 146 gram. Jawabannya adalah D. Mari kita lanjutkan. 1 mol senyawa ionik mengandung 108 gram Al, AR-nya 27, 36 gram C yang punya AR 12. Bila tetapan Avogadro sekian, maka jumlah ion Al yang terdapat dalam 72 gram senyawa adalah, oke baik. Di sini kita punya suatu senyawa ya, karena kita nggak tahu jumlahnya, kita misalkan aja AlX CY. Kita bisa cari dulu nih berapa X-nya, berapa Y-nya. Yang ditanyakan adalah kalau senyawa ini itu 72 gram, berapa jumlah Al di dalamnya? Nah, langkah pertama mari kita mencari dulu rumus kimianya. Untuk mencari rumus kimia senyawa, kita perlu perbandingan mol. Di sini kan AlX CY. Berarti molnya Al dibanding molnya C itu sama dengan X banding Y. Mol bisa kita hitung dengan W per AR, sehingga kita bisa tuliskan seperti ini. Masanya Al adalah 108 per AR-nya Al 27 banding masanya C 36, AR-nya adalah 12. Nah, 108 dibagi 27 ini adalah 4 ya. 4 banding 3, berarti X-nya 4, Y-nya 3. Maka dapat nih rumus kimia senyawa ionik ini adalah Al4C3. Step kedua, kita menggunakan kadar massa dalam atom. Kadar massa atom dalam senyawa. Kalau kita mau mencari persennya Al, rumus pertama yang bisa kita pakai adalah 4 kali AR/Al per MR Al4C3 kali 100%. Ya. Atau kita bisa menggunakan persen Al sama dengan massa Al per massa Al4C3 kali 100%. Kita bisa hitung nih, persen Al kan sama aja persen Al, sehingga ini 4 kali AR-nya Al per MR-nya Al4C3 kan sama dengan WAL per W Al4C3. Kita bisa masukkan 4 kali 27 per MR-nya Al4C3 bisa dihitung dengan cara 4 dikali AR-nya Al ditambah 3 kali AR-nya C. Ini akan ketemu sebesar 144. Masanya Al kita nggak tahu, tapi masanya Al4C3 yang mau kita analisa punya nih 72. Dari sini kita akan dapat WAL sebesar
54 gram. Untuk mencari jumlah ionnya atau jumlah partikel Al, NaL gimana nih? N itu kan sama aja mol dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Sebelum kita ke sini berarti kita harus mencari dulu N-nya. N kecil maksudnya ya, molnya. Ini bisa kita tulis jumlah partikel Al sama dengan mol Al. Mol Al ini bisa diganti WAL per AR-nya Al kali 6,02 kali 10 pangkat 23. Kemudian karena WAL ini sudah tahu kita 54, kita substitusikan aja ke sini. Sehingga kita peroleh 54 per AR-nya Al27 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Hasilnya adalah 12,04 kali 10 pangkat 23. Jawaban yang paling mendekati adalah 12 kali 10 pangkat 23, C. Soal selanjutnya, suatu senyawa dengan Mr80 mengandung 40% massa unsur X dengan AR32 dan sisanya adalah unsur Y, AR-nya 16. Rumus molekul senyawa tersebut adalah, baik, di sini kita perlu mencari rumus empiris dulu, baru kalau empirisnya dapat kita bisa cari rumus molekulnya. Nah, untuk mencari rumus empiris kita bisa bandingkan atom-atom penyusunnya ya. Jadinya ini kan ada X sama Y, X dan Y membentuk senyawa, maka kita bisa tentukan NX banding NY, ini akan sama dengan persen X per ARX dibanding persen Y per ARY. Persen X-nya di sini adalah 40, ARX-nya adalah 32, banding persennya Y, kita nggak tahu ya, tapi di sini dibilangkan sisanya. Kalau X sudah 40%, berarti sisanya adalah 60%. Persen Y 60, ARY-nya adalah 16. Maka dari sini kita bisa dapat 1,25 banding 3,75. Berarti ini kalau kita buletin jadi 1 banding 3. Sehingga kita bisa dapat nih rumus empirisnya X1 atau X aja, Y3. Ini rumus empirisnya ya. Sekarang kita lanjut ke rumus molekul. Nah, rumus molekul yang sebenarnya adalah XY3N atau XNY3N. Kok 3 Y3N. Sehingga kalau kita melihat hubungan MR dengan AR dari senyawa ini, maka MR-nya XNY3N atau MR gitu aja ya. MR ini akan sama dengan N dikali ARX ditambah 3N dikali ARY. MR-nya di soal udah tahu 80. N ini nanti yang kita cari, ARX-nya adalah 32, 3N kali ARY-nya adalah 16. 80, 32N, 48N. Berarti di sini 80 sama dengan 80N. N-nya adalah 1. Jadi rumus molekulnya adalah XNY3N dengan N-nya 1, maka XY3. Jawabannya XY3 adalah C.